Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya hormati Ibu Dr. Zuzi Ariyanti MA selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan, dan kepada teman-temanku semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat dan rahmatnya kita dapat berjumpa via Google Meeting pada hari ini dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam saya junjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Untuk kedua kalinya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan ada Lailatul Husniati dengan NPM 2021030013. Kemudian ada Septi Nawangsari dengan NPM 2101031032. Kemudian ada saya sendiri yaitu Tensya Wardani dengan NPM 2101031033. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perkembangan sosial anak. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial atau sering disebut juga dengan social skill itu merupakan bagian penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Jadi tanpa adanya keterampilan sosial, seseorang itu tidak bisa untuk berkomunikasi dengan orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya. Karena keterampilan sosial itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi keterampilan sosial anak itu bagaimana seorang anak itu dapat berinteraksi dengan lingkungannya, yaitu dengan teman sebayanya atau orang dewasa agar dapat beradaptasi dengan baik di lingkungannya tersebut. Kemudian ada bentuk-bentuk perilaku sosial. Jadi bentuk-bentuk perilaku sosial anak sendiri itu ada yang pertama sikap ramah. Jadi sikap ramah anak ini itu menunjukkan bagaimana kemauan untuk mereka bergabung dengan orang lain dalam kelompok sosial di lingkungan mereka. Jadi dapat kita ketahui bahwa sikap ramah itu dapat memicu anak-anak itu bahwa dia anak ini ramah. Jadi dengan begitu anak itu dapat diterima oleh teman-teman sebaya lainnya. Kemudian hasrat anak penerima sosial. Jadi jika anak ini memiliki keinginan yang besar untuk diterima oleh lingkungan sosialnya, seperti itu tuh. Kemudian empati. Perilaku empati ini yaitu bentuk kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Jadi dengan contohnya anak itu dapat mengucapkan tolong, terima kasih, maaf kepada teman-temannya, seperti itu. Kemudian pembangkang. Pembangkang ini itu sebuah tindakan perilaku melawan. Jadi aksi ini tuh muncul ketika contohnya anak ingin memakai baju. Anak ini ingin memakai baju berwarna merah, namun orang tuanya memakaikannya baju berwarna biru. Jadi dengan hal ini anak ini tidak mau untuk memakai baju tersebut. Ini disebut juga dengan pembangkangan. Kemudian agresif. Agresif itu salah satu bentuk perilaku menyerang, baik itu secara fisik ataupun secara lisan. Jadi perilaku ini tuh merupakan ungkapan anak bahwa dia itu merasa kecewa pada hal-hal yang tidak mungkin dicapainya. Contohnya itu dengan meremas, memukul, dan lain sebagainya. Kemudian materi yang kedua akan disampaikan kepada Mbak Laila. Kepadanya saya persilahkan. Baik, karena sepertinya Mbak Laila terkendala oleh sinyal, saya akan teruskan. Yang kedua itu ada faktor pendukung perkembangan sosial. Jadi
faktor pendukung ini berkaitan dengan hubungan komunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Yang pertama itu ada faktor keluarga. Jadi keluarga ini tuh menjadi tempat pertama untuk memberikan contoh hidup bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi kondisi sosial, tata cara menghadapi kehidupan, norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat ini diawali dari rumah, yaitu keluarga. Kemudian kematangan, sedangkan kematangan sendiri yaitu ada kematangan fisik dan kematangan psikis. Jadi bagaimana anak itu membutuhkan fisik dan psikisnya seperti dapat untuk berbahasa sesuai dengan umurnya. Jadi jika dia berbahasanya sudah baik, bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-temannya itu akan lebih mudah. Kemudian status sosial ekonomi. Jadi status sosial ini itu memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial anak atau dalam proses perkembangan sosial anak. Jadi latar belakang keadaan sosial ekonomi itu menjadi posisi orang tua dalam masyarakat untuk penerimaan sebuah proses dalam perkembangan sosial anak. Jadi anak yang memiliki ekonomi rendah itu biasanya cenderung untuk beresiko terhadap perkembangan anak dalam di lingkungannya, seperti kurang percaya diri karena yang tadi ke status ekonomi keluarganya yang rendah sehingga menghambat interaksi orang-orang sekitarnya terutama dengan teman sebayanya. Kemudian ada pendidikan. Pendidikan ini merupakan proses sosialisasi anak yang terarah. Jadi di dalam pendidikan, yaitu sebuah sekolah, itu anak-anak bertemu dengan teman-teman sebayanya dan hal ini akan memberikan anak itu tempat untuk bersosialisasi dengan teman-teman sekitarnya. Kemudian kapasitas mental, yaitu ada emosi dan intelijensi. Jadi bagaimana kemampuan berpikir itu mempengaruhi banyak hal, seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan tadi berbahasa. Jadi biasanya anak-anak yang pintar itu sukar untuk bergaul dengan kelompok sebayanya, karena pemahaman mereka yang tinggi dari kelompok seumurannya itu membuat dia menganggap bahwa dirinya itu sudah dewasa, sudah lebih tinggi umurnya daripada teman-temannya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sinawang Sari. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, faktor penghambat permasalahan pertama, kurang kesempatan bersosialisasi. Penyebabnya yaitu orang tua dan anggota keluarga tidak memiliki cukup waktu memberikan stimulasi untuk menjadi anggota keluarga dan teman. Sikap orang tua yang overprotective dan selalu mencegah anaknya bergabung dengan teman-temannya karena takut mereka berlebihan. Kemudian yang kedua ada motivasi diri rendah. Penyebabnya yaitu anak menjadi korban prasangka, selalu menjadi korban ejekan, intimidasi, ancaman, dan lain-lain. Sehingga mereka menganggap bahwa lingkungan sosial memusuhi dan membuat mereka tidak suka sehingga mereka merasa rendah diri. Anak menarik diri dari lingkungan karena tidak nyaman dengan aktivitas dan pengalaman baru dari kelompoknya sehingga memilih bermain sendirian. Kemudian yang ketiga, ketergantungan diri yang berlebihan. Jika anak masih bergantung pada orang lain, yaitu orang dewasa atau teman seusianya, dan terus berlanjut sampai teman seusianya sudah mandiri, itu akan mengganggu sosial. Yang keempat adalah penyesuaian yang berlebihan. Menyesuaikan berlebihan berpikir itu menjadi penerimaan mereka, tapi malah mengakibatkan sosial menganggap dirinya lemah karena kurang diri. Di anak diremehkan yang bisa diberikan kepada kelompoknya. Kemudian anak tidak melihat diri sendiri dengan baik, ia memiliki pendapat buruk untuk mereka.
termotivasi untuk beradaptasi. Kemudian anak tidak memiliki informasi tentang harapan kelompok atau bagaimana cara harapan ini terpenuhi. Akibatnya, anak-anak disia-siakan dan tidak dianggap dari hubungan sosial sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar dari pengalaman mereka dari suatu kelompok. Kemudian yang keenam ada prasangka. Prasangka merugikan anak-anak yang berprasangka dan korban prasangka. Anak-anak yang berprasangka menjadi kejam, tidak toleran, kaku, dan ingin membalas dendam. Dan untuk anak-anak yang menjadi korban prasangka, akibatnya yaitu sering menjadi sasaran ejekan, perundungan, agresi fisik, penolakan, dan diabaikan. Menyadari bahwa lingkungan sosial memusuhi mereka dan tidak ada yang menyukai mereka. Menarik diri dari lingkungan, bersikap agresif, kecenderungan untuk menunjukkan reaksi defensif yang berlebihan. Baiklah, sekian yang materi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Septina Wangsari. Baiklah, kepada teman-teman semua, saya akan membuka 2 termin untuk penanya. Cermin pertama akan saya buka untuk 3 orang penanya. Kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, saya persilahkan. Izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak Nur, silakan. Kan tadi di bagian penghambat itu ada bersosialisasi ya, Mbak ya. Jika si anak itu sudah diberikan fasilitas untuk bersosialisasi dengan lingkungannya, tetapi anak tersebut itu tidak mau, itu apa sih yang menyebabkan anak tersebut itu tidak mau, dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut, Mbak? Terima kasih. Baik, Mbak Nur Kumala, terima kasih kembali. Izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak Eva, silakan. Di makalah itu kan dijelaskan bahwa ada 6 faktor penghambat perkembangan sosial. Nah, untuk faktor kurangnya pola makan yang baik, nah apakah itu juga termasuk penghambat, Mbak? Jika iya atau tidak, dijelaskan, Mbak. Terima kasih. Baik, Mbak Eva, terima kasih kembali. Baik, kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Izin bertanya, Mbak. Iya, Mbak Restu, silahkan. Bagaimana caranya supaya menstimulasi perkembangan sosial pada anak, Mbak? Terima kasih, Mbak. Baik, Mbak Restu, terima kasih kembali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Nurkumala. Tadi pertanyaannya, jika fasilitas untuk melakukan sosialisasi sudah memadai, namun anak itu tetap tidak memiliki keinginan untuk bersosialisasi, penyebabnya bagaimana? Atau apa gitu ya, Mbak? Ya, Mbak. Jadi anak itu tidak memiliki keinginan untuk bersosialisasi itu dari beberapa penyebab. Yang pertama itu rasa malu yang mendominasi atau biasa kita sebut minder anaknya, Mbak. Kemudian introvert, trauma psikis, mungkin pernah dibully, dan bisa juga karena terlambat berbicara. Jadi untuk biasa anak itu kan minderan ya, Mbak. Jadi untuk itu agar anak itu lebih percaya diri itu kita dapat membangun rasa percaya dirinya. Contohnya itu memberikan kepercayaan kepada anak dan kemudian jangan memarahinya di depan umum. Karena dengan kita memarahi anak di depan umum, apalagi di depan teman-temannya, anak ini akan merasa malu dan akhirnya kurang percaya diri dengan kemampuannya sendiri seperti itu. Kemudian tempatkan anak pada situasi sosial, contoh di taman atau di lingkungan luar, sehingga anak ini dapat untuk beradaptasi dan berbaur dengan teman-teman sebayanya. Kemudian berikan rasa empati. Jadi ajak anak itu untuk berkomunikasi bahwa dulu misalnya ibunya juga tuh pernah merasakan malu, namun hal itu tuh tidak apa-apa seperti itu. Kemudian ajak anak untuk berkumpul dengan teman-teman sebayanya. Seperti itu, Mbak Nurkumala. Apakah sudah jelas? Baik, Mbak Densa, sudah jelas. Terima kasih atas jawabannya. Baik, Mbak, sama-sama. Kepada teman-teman semua, jika ada yang ingin menambahkan, saya persilahkan.
izin menjawab pertanyaan dari Mbak Restu Diasafa. Pertanyaannya, bagaimana cara menstimulasi perkembangan sosial pada anak? Jadi caranya itu yang pertama, jadilah contoh, termasuk dalam hal bersosialisasi. Kemudian, ajak anak bermain di luar ruangan. Kemudian yang ketiga, ajari untuk berbagi, membaca, dan bernyanyi. Kemudian selanjutnya, perkenalkan dengan pengalaman baru. Bagaimana Mbak Restu? Baik, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, kami persilakan. Baik, izin menjawab. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Mbak Eva. Sebenarnya pola makan itu lebih ke penghambat perkembangan dan pertumbuhan anak. Jika anak itu pola makan atau asupan gizinya kurang, maka akan mengganggu perkembangannya. Contohnya, stunting. Stunting itu bisa mengganggu pertumbuhan fisik, perkembangan otak. Dengan demikian, anak akan minder atau memiliki rasa malu yang tinggi, sehingga dapat mengganggu perkembangan sosial. Bagaimana Mbak Eva? Dapat dipahami? Baik, terima kasih banyak Mbak Laila atas jawabannya. Bagi teman-teman yang ingin menyangkal atau memberikan jawaban yang lain, dipersilahkan. Membuka cermin kedua, kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, saya persilahkan.
Izin bertanya, Mbak. Iya Mbak Ade, silakan. Nama Ade Gilda Ventika, NPM 2101030001. Izin bertanya, pertanyaannya bagaimana cara orang tua dalam menangani anaknya yang mempunyai masalah pada perkembangan sosialnya, Mbak. Contohnya ini ketika anak tersebut main dengan teman sebayanya tuh anak tersebut ingin menang sendiri, kemudian tidak mau mengalah dengan temannya, seperti merasa berkuasa gitu, Mbak. Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman semua, jika ada yang ingin bertanya kembali, saya persilahkan. Apakah dari teman-teman semua ada yang ingin bertanya kembali?
Saya akan bertanya, Mbak. Oh, baik. Silakan bertanya. Apakah perkembangan sosial anak itu dapat mempengaruhi pada perkembangan emosi anak, Mbak? Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih kembali. Kepada Mbak Laila, jika ingin menjawab, saya persilahkan. Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Septi ya. Cara mengatasi atau menangani gangguan sosial emosi pada perkembangan anak yaitu pertama, kita harus mengerti penyebabnya. Agar dapat mengetahui penyebabnya dengan pasti, maka perlu dilakukan pengamatan yang jeli dan teliti dalam setiap aktivitas anak. Orang tua atau guru juga perlu dapat mengidentifikasi jenis gangguan emosional pada anak tersebut. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Orang tua atau guru dapat membuat anak merasa aman sebagai cara mengatasi gangguan sosial emosional pada anak usia dini. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan bersikap tenang dan menerima kondisi anak, bukannya menambah beban psikologis pada anak dengan menggunakan ancaman, menakut-nakutinya atau memarahi anak itu ketika ia sedang membutuhkan kenyamanan. Tunjukkan bahwa orang tua dan gurunya tetap menyayangi walaupun ia sedang meluapkan emosi, sehingga anak akan merasa aman. Yang ketiga, membantu anak mengatasi kecemasannya. Sebagai seorang anak kecil, ia masih sangat membutuhkan bimbingan dan bantuan orang tua untuk memahami apa yang dirasakan dengan benar. Anak yang tidak mendapatkan bimbingan orang tua secara emosional akan lebih sulit mengekspresikan diri dan perasaannya. Juga akan mengalami kesulitan untuk menjadi seorang yang cerdas secara emosi dan dapat mengelola emosinya dengan baik. Selanjutnya yaitu mengalihkan anak dengan kegiatan dan atau guru dapat mengalihkan fokus anak yang sedang kenal kepada hal yang lebih produktif. Pengalihan tersebut untuk membantu anak menyalurkan energinya dan juga menghabiskan waktunya sehingga ia tidak akan fokus kepada masalahnya tersebut. Yang kelima, melakukan hal yang membuat anak tenang. Jika anak sedang tantrum, cara mengatasi gangguan sosial emosional anak usia dini adalah dengan mengajaknya melakukan kegiatan yang menenangkan. Misalnya, Anda bisa memutarkan musik kesukaannya, membacakan dongeng yang ia suka, mengajaknya anak jalan-jalan, jalan keluar rumah, dan kegiatan manapun yang menurunkan emosian. Yang keenam, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya. Salah satu penyebab anak mengalami tantrum adalah karena ia tidak tahu bagaimana caranya mengekspresikan perasaannya. Jika anak normal, terkadang kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Bayangkan bagaimana reaksi anak yang memiliki gangguan emosional dan sosial jika dia tidak dapat menyalurkan perasaannya sendiri. Dalam hal ini, cara mengatasi gangguan sosial anak usia dini adalah dengan mengajak anak berbicara mengenai perasaannya akan suatu hal yang dirasanya mengganggu. Orang tua atau guru perlu menggunakan kalimat yang asertif atau terkesan menghakimi agar anak merasa nyaman dan mengutarakan perasaan. Yang ketujuh yaitu melindungi anak dari kemungkinan cedera. Yang kedelapan, jangan memberi reward. Yang kesembilan, mengenali kebiasaan anak. 10, menjaga asupan makanan anak. Dan bagaimana Mbak Septi bisa dimengerti atau kurang jelas?
Bagaimana Mbak Fenty? Apakah sudah jelas? Baik, Mbak, sudah jelas. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Irma Epilia. Pertanyaannya, apakah perkembangan sosial anak dapat mempengaruhi perkembangan emosi? Menurut saya, perkembangan sosial dapat mempengaruhi perkembangan emosional karena perkembangan emosional termasuk ke dalam salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Bagaimana Mbak Irma? Jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Baik, Mbak, terima kasih. Izin menambahkan ya Mbak. Jadi perkembangan sosial sama perkembangan emosi ini tuh masih berkesinambungan Mbak. Jadi di mana perkembangan emosional itu luapan perasaan anak ketika berinteraksi dengan temannya, dan perkembangan sosial sendiri itu di mana anak berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi emosi ini bagaimana kematangan anaknya itu sendiri. Apakah anak ini sudah bisa menerima atau belum, seperti itu Mbak. Baik, Mbak Tesya, terima kasih. Baik, sama-sama. Kepada teman-teman semua, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Baiklah, jika tidak ada, kami tutup presentasi pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.